Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak dan ibu-ibu mohon maaf tidak memberikan satu. Semoga hadir dan langkah kita di sini senantiasa Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mustari man da'ana la bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan bermacam nikmat, iman, nikmat Islam, wabil khusus syukur alhamdulillah, nikmat satu afiat. Semoga langkah kita, kehidupan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, ziyadatul khair untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam yang kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita selaku umatnya mendapatkan pertolongan syafaat uzmah, di mana kita selaku umatnya mengharapkan syafaat di hari kiamat nanti, dan kita mendapatkan dalam hati kita rindu pada Nabi Muhammad SAW. Hari ini alhamdulillah saya diamanahkan untuk memberikan tayar hikmah. Jadi saya mengangkat untuk ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum bil hasanah. Ayat ini kalau saya mohon maaf tidak menerjemahkan, tapi bagaimana dulu guru saya menggambarkan ayat ini, yaitu bil hikmah, yaitu menafsirkan guru saya dulu Al-Alamah Mu'allim Syafi'i Azami. Beliau bilang bil hikmah itu dasarnya Al-Quran. Jadi semua yang ada di Al-Quran bil hikmah. Lalu yang kedua mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah yaitu dakwahnya ala Rasulullah SAW. Lalu dulu guru saya menyampaikan, dulu pernah ada kisah menggambarkan ayat ini. Ada suatu raja yang ingin dilukis atau digambarkanlah, dilukis sayembara melukis raja seperti itu. Nah, akhirnya alhamdulillah ada 3 yang terpilih dari ribuan yang ikut sayembara lukis ini. Yang pertama akhirnya suruh melukis, tapi saya mohon maaf ya, si raja ini ada kecacatan di matanya, atau apa itu picek, kalau ada picek ya, rajanya itu picek sebelah matanya ya. Nah, yang pertama melukis wajah raja dengan duduk ya, dengan wajah yang seperti itu. Nah, alhasil yang pertama melihat hasil lukisannya kaget. Kamu kenapa melukis saya seperti ini? Kamu menghina saya. Kamu saya hukum dong. Akhirnya karena melukis apa adanya ya, dengan kekurangan si raja, makanya dia dihukum karena menganggap menghina sang raja. Nama juga raja, berbuat apa saja semaunya. Lalu yang kedua, karena sudah dapat isi-isi ya, atau ada gambaran, nah, ini melukis apa adanya saja di penjara, boro-boro dapat hadiah kan gitu. Nah, berarti saya harus melukis sebalikannya, dibikin gagah ya, dan mengurangi apa yang ada kekurangan di si raja tersebut. Singkat cerita, dilukis, dibikinlah kekurangannya itu tidak ada dengan duduk.
Makin marah lagi raja. Kamu menghina saya tidak seperti ini wajah saya. Badan saya betul seperti, tapi wajah saya tidak seperti ini. Ini model-model ya sekarang ini istilahnya penjilat nih kalau sekarang nih, ya, menutupi kekurangan pemimpin, menutupi kekurangan ya, tidak mengomongi apa adanya ya. Pak, bapak kentut pak, iya alhamdulillah bapak sehat. Nah tuh kayak gitu tuh ciri-cirinya ya. Nah, singkat cerita, lalu ketiga bingung. Yang pelukis pertama melukis apa adanya kok raja marah. Lalu yang kedua melukis tidak apa adanya kok raja marah. Nah, saya harus seperti apa nih yang ketiga? Di sini kita lihat, lalu dia mau membuat celah, yaitu dengan cara raja sedang memanah. Raja itu memanah ya. Jadi seperti ini. Untuk mengurangi kekurangannya. Nggak mungkin memanah begini, nggak mungkin ya. Nembak, iya. Matanya ditutupin satu kan gitu ya. Anchor janda nanya nenek-nenek nggak begini, ya. Tapi kalau kita anchor gini, nah belakangnya ada Luhut, Menteri Satpol PP, dan terlihat gagah dan panah itu menancap harimau. Kira-kira bagus nggak seperti itu? Bagus. Nah inilah hikmah, maksudnya mau'izatul hasanah dan hikmah ya. Benar apa adanya tapi disampaikannya dengan hasanah dan kebaikannya, mau'izatul hasanah. Ya jangan sampai kita baru jadi ustaz datang-datang ceramah, anjing bapak-bapak, babi haram dimakan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Anjing bapak, katain anjing, babi haram dimakan. Benar, tapi kira-kira mau'izatul hasanah pernah nggak seperti itu? Ya, inilah artinya apa dari mau'izatul hasanah. Kita bisa melihat Islam itu dulu ditolak ya. Tapi siapa yang menyampaikan? Sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bil hikmah dan mau'izatul hasanahnya. Kita lihat sejarahnya bagaimana Rasulullah dakwah dengan buta yang nggak tahu apa-apa, dicaci maki Rasulullah, padahal Rasulullah yang menyuapkan makanan ya. Nggak datang tuh ke buta baca surat Al-Baqarah, nggak seperti itu. Tapi Rasulullah hadir, amalia sodakonya hanya memberikan makan saja, nggak perlu juz 1 sampai juz 30 baca, enggak ya. Bagaimana kisah sahabat Umar bin Khattab dan Amr bin As sebagai gubernur pada saat itu? Apa kisahnya? Ketika itu di Mesir ada pemukiman Yahudi atau rumah Yahudi yang menempel dengan masjid. Amr bin As ini ingin melebarkan atau membaguskan suatu masjid, tapi sayang ada rumah Yahudi dan itu miskin. Ini dakwah Islam ini. Lalu singkat cerita, orang Yahudi ini kaget ketika pulang dari bertani, kok rumah saya hancur. Ngadu ke Amr bin As sebagai gubernur, kenapa rumah saya dihancurkan? Saya ingin melebarkan masjid nih, saya ganti rugi. Ya Pak, jangan ganti rugi lah. Walaupun udah diganti tetap aja rugi. Kan itu kayak Yahudi itu merasa terzolimi, akhirnya dia pergi ke Umar bin Khattab dari Mesir ke Mekah. Ya, hijrah jalan dia dulu nggak ada busway, ojek online nggak ada. Dia jalan dari Mekah ke Madinah, dari Mesir ke Mekah. Nah di Mekah ingin ketemu Umar bin Khattab. Lalu singkat cerita ketemu dengan Umar bin Khattab di situ. Apa yang terjadi? Makna sok khalifah Umar bin Khattab ya. Saya merasa terzolimi, mentang-mentang saya miskin, saya bukan Islam, saya Yahudi ya. Kenapa saya harus seperti ini kan? Lalu ketemulah dengan Umar bin Khattab dan dilihat Umar bin Khattab itu nggak gagah di istana ya, tapi Rasul sedang istirahat bersandar di pohon kurma menggunakan kain gamis, diriwayatkan seperti itu. Ketika ketemu dengan Umar bin Khattab, ini bagaimana Amirul Mukminin ya,
Mana ya yang Umar bin Khattab gitu? Saya, kamu, iya saya gitu. Biasanya Umar bin Khattab digambarkan para rakyat itu yang namanya pemimpin biasanya ada barikade pengamanan atau tentara biasa disebut. Tapi Umar bin Khattab tidak. Tentaranya siapa? Ibu-ibu janda dan anak yatim. Itu benteng Umar bin Khattab. Kenapa kamu mau ketemu saya? Iya, saya merasa terzolimi oleh Amr bin As. Kenapa? Rumah saya dihancurin untuk pelebaran masjid. Singkat cerita, yaudah orang Yahudi ini suruh nyari tulang unta, ya tulang unta. Bayangin aja udah capek-capek dari Mekah, dari Mesir ke Mekah, suruh nyari unta padahal ingin nyari keadilan. Nah singkat cerita, ketemulah tulang unta, ketemu dengan Umar bin Khattab, tulang itu dikasih garis berdamai Umar bin Khattab. Nah, pulanglah dari Mekah ke Mesir sambil, mohon maaf kalau kita bilang gerutu lagi, gerutu, udah capek-capek jalan kaki, ya. Tapi hanya pulang bawa onta dikasih garis, dia bingung. Sampai di Mesir, wahai Gubernur Amr bin As, nih saya alhamdulillah habis ketemu habis ketemu Umar bin Khattab. Terus apa pesan beliau? Nih tulang. Jadi tulang itu dikasih ke Amr bin As. Dan pada saat itu Amr bin As pucet takutan. Dan rakyat ini yang Yahudi kaget. Lah, baru kali ini saya ketemu gubernur takut sama tulang. Mungkin nanti kita sekolah dikasih tulang nggak nih ya mamanya itu ya. Kamu tahu nggak maknanya ini apa kata Amr bin As? Maknanya ada bersikap adillah kamu. Kalau kamu tidak bisa bersikap adil akan seperti garis yang saya buat di tulang. Maknanya seperti itu. Bangun lagi tuh rumah. Akhirnya, oh Islam adil ya kata orang itu. Iya adil. Saya Yahudi. Iya kamu Yahudi. Singkat cerita, alhamdulillah. Sudah saya siap rumah saya untuk dijadikan masjid dan saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itulah dakwah bil hikmah dan mau'izatul hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.